Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling Islam IAIN Surakarta yang pada kali ini mengambil mata kuliah filsafat dakwah. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, saya akan berbicara tentang mengenal konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab. Harapannya apa yang akan kita perbincangkan kali ini ada manfaat dan barokahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ontologi adalah satu ilmu yang secara bahasa itu berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis atau metode, sistematis saling berkaitan, dan rasional berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia, individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan, yaitu apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Atau apa hakikat pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Kalau dalam ilmu filsafat dakwah, ya, apa yang dimaksud dengan filsafat dakwah? Misalnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa mencari mahwad dakwah. Apa yang disebut dengan dakwah? Itu namanya kita berbicara tentang keberadaan sebuah ilmu. Itu aspek atau segi ontologis. Epistemologi itu berasal dari kata Yunani epistem, berarti pengetahuan, dan logos yang berarti pemikiran atau ilmu. Jadi epistemologi adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam sesuatu. Dalam contoh ini adalah pendidikan misalnya. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Misalnya dalam hal ini pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Jadi ketika guru ya itu mengajar, dia punya sekian metode, dia punya sekian strategi, dia punya sekian cara untuk menjawab kesulitan-kesulitan dalam belajar sehingga murid, santri, siswa itu memahami apa yang disampaikan oleh guru, apa yang ditransfer oleh guru. Jadi guru sendiri punya problem bagaimana memahamkan murid, santri, siswa. Begitu juga siswa punya problem sendiri bagaimana memahami
apa yang disampaikan oleh guru. Contohnya kita harus tahu kenapa pendidikan itu harus didirikan dan apa yang melatar belakangi pendidikan di sebuah negara atau sebuah daerah. Begitu juga dalam hal ini ketika kita berbicara tentang filsafat dakwah, kita akan bertanya bagaimana dakwah yang berkembang di masa hari ini, di zaman IT 4.0, kalau kita bandingkan di zaman awal kemerdekaan atau lebih jauh ke sana di zaman para wali atau jauh lagi ke sana bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam di tengah-tengah orang yang belum Islam pada waktu itu hanya Rasulullah, kemudian Khadijah, kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib misalnya. Nah, itu menjadi kajian tersendiri. Ya. Tentu kadang kita menarik ke belakang, kadang kita menarik ke depan. Itu sebuah konsekuensi dari sebuah ilmu yang akan kita pelajari pakai kerangka epistemologi. Bagaimana mengetahui, diketahui, dan ada kesadaran mengapa ini ya. Seperti itu. Nanti teman-teman tetap harus membaca epistemologi seperti apa. Aksiologi. Aksiologi adalah suatu ilmu yang berasal dari kata aksios, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti ilmu atau pemikiran. Jadi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti dari aksiologi ada dua, yaitu etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kajian kita, dan estetika yang berasal dari doktrinnya agama. Kemudian contoh, apa nilai yang terkandung dalam pendidikan? Nah, ini kalau kita cantolkan kepada apa yang kita perbincangkan kali ini, yakni filsafat dakwah, kita akan bertanya apa nilai yang terkandung dalam dakwah. Misalnya begini, ya. Dakwah itu kan dikembangkan dalam dua model misalnya. Modelnya Nabi Yahya misalnya. Nabi Yahya itu kan cenderung mencari orang-orang yang baik, khairun nas. Jadi seperti kalian ini kan seseorang atau remaja yang ditakdir menjadi mahasiswa BKI. Karena ada mahasiswa, ada seseorang remaja yang tidak kuliah, itu kan pilihan. Misalnya langsung kerja atau bahkan nganggur. Nah itu nilai yang dilakukan oleh Nabi Yahya modelnya adalah mencari orang yang baik. Berbeda dengan Nabi Isa yang mencari orang yang dalam tanda petik buruk perilakunya untuk dibenahi. Misalnya kajian kalian kan di dalam bimbingan konseling itu cenderung bagaimana membenahi kognitif, afektif, motorik. Misalnya ada orang yang pikirannya senantiasa buruk terhadap orang lain. Nah itu dibenahi. Itu model Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Yahya tidak orang yang baik seperti kalian, itu ditingkatkan kebaikannya. Nah itu nanti berbeda lagi dengan metodenya Nabi Muhammad, ya, yang mencoba meramu dua komunitas baik ya diopeni, buruk dalam tanda petik ya diopeni, seperti Nabi Muhammad ketika terusir dari sebuah wilayah di Taif itu sampai tubuh Rasulullah ada yang luka, kemudian malaikat penghuni gunung, penghuni bumi, penghuni langit, penjaga petir itu semua menawarkan diri untuk menghabiskan orang-orang Taif. Tapi apa jawab beliau atau apa kata beliau? Wahum qaumul la ya'lamun, mereka adalah satu kaum, satu komunitas yang memang tidak ngerti atau belum ngerti, maka perlu dididik, dimengertikan tentang tauhid.
Jadi seperti itu. Nanti teman-teman tetap ya, pesan saya seperti yang di depan, harus membaca tentang mahwa aksiologi. Biar nanti ketika menganalisis tugas kalian selama 2 minggu, itu bisa menjawab bagaimana ketika sudah mendownload sebuah video dari tokoh yang menjadi kajian itu dipetakan mana aspek ontologisnya, epistemologinya, dan aksiologisnya. Sederhananya, teman-teman perlu mengenal konsep 5W1H. 5W-nya itu what, apa. Kemudian where, di mana. When, kapan. Why, mengapa. Who, siapa. Dan how, bagaimana. Ini nanti di slide selanjutnya akan saya coba untuk cantolkan ke filsafat dakwah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 5W1H akan saya coba untuk cantolkan ke filsafat dakwah. Maka menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan filsafat dakwah? Di mana konsep filsafat dakwah dilahirkan? Kapan istilah filsafat dakwah lahir? Mengapa filsafat dakwah lahir? Siapa tokoh-tokoh filsafat dakwah? Dan bagaimana filsafat dakwah berperan dalam kehidupan beragama dan bernegara? Misalnya begini, misalnya ya, teman-teman mengambil sampel siapa? Gus Baha misalnya, atau Kiai Haji Ba'udin Nur Salim. Lah, ketika teman-teman mencoba mengambil satu YouTube-nya, beliau menjelaskan tentang tauhid. Tauhid yang digagas beliau misalnya, ini misalnya ya, itu dirasa penting karena hari ini banyak manusia yang lebih cenderung ke sesuatu selain Allah. Misalnya ukuran sukses adalah mereka yang punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya ekonomi yang bagus, status sosial yang bagus, misalnya seperti itu. Tapi bagi Gus Baha, karena yang penting adalah tauhid, jadi referensinya bukan itu. Kalau itu yang direferensi oleh orang-orang IAIN, khususnya kalian, berat. Ya, modal tidak ada, gitu, tidak banyak untuk bisnis. Cita-citanya aja mungkin ASN. ASN kan gajinya ya terbatas itu. Artinya kalau bisnis misalnya berdagang tentu lebih banyak. Tapi karena kekiaiannya itu cenderung ke yang menjadi nilai adalah ibadah kepada Allah. Makanya diambil kutipan Quran, wasjud waqtarib. Bersujudlah maka engkau akan dekat kepada Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saya tidak akan mencontohkan secara rigid, secara mendalam, kan itu nanti akan kita baca di makalah kalian. Seberapa teman-teman itu bisa mengeksplor, bisa membedah, bisa ngoncei dari YouTube yang kalian download, kemudian analisis dari 8 orang. Karena itu saya banyak berharap dari kalian mencoba untuk membelah. Dan ini salah satu syaratnya ya, sebelum membedah itu teman-teman sudah membaca ya kajian-kajian tentang filsafat dakwah. Di jurnal-jurnal sekarang sudah ada. Saya sebenarnya sudah download, tapi saya tidak ingin mahasiswa saya menggantungkan kepada saya. Ya harus cari sendiri, saya juga cari. Biar saya bisa membaca hasil karya makalah kalian semua. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian, bila ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan di WA Group ataupun kolom komentar di YouTube. Bismillah, semoga ada manfaat dan barokahnya.
wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.